disebut uji klinik tingkat 2. Ini karena saya sangat bangga dan mencintai hasil karya Indonesia yang terbaik. Ini vaksin Nusantara. Saya pertama kali, insya Allah berhasil. Paling tidak kalau untuk mengatasi yang autoimun ataupun yang komorbid berat maupun yang memang terkendala dengan vaksin-vaksin yang lain, ini menjadi sebuah solusi. Ini PPUK yang kedua belum berjalan, bukan hanya masalah prekliniknya disampaikan terlambat, yang menunjukkan bahwa protokol pun tidak dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Karena aspek keamanan tetap harus ditegakkan. Kenapa ini dipersulit? Mereka akan mengeluarkan enggak? Biar jelas kalau memang enggak dikeluarkan lagi, biar tahu seluruh Republik dan dunia ini bahwa Indonesia menutup penelitiannya dengan alasan tadi etika itu. Heboh vaksin Nusantara, itulah tema Rosi malam ini. Meski belum mendapat persetujuan Badan POM, sejumlah tokoh dan anggota DPR secara sukarela menjadi relawan uji klinis fase 2. Kenapa? Kita telah bersama Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Hairul Anwar Nidom, Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Erlangga, ada Ahmad Rusdan Utomo, pakar biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta, dan Bung Melki Lakalena, ia adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR fraksi Partai Golkar. Sebelum saya bertanya pada para narasumber saya ingin putarkan lagi pernyataan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM. BPOM menilai vaksin Nusantara belum layak mendapatkan izin uji klinis fase kedua. Badan POM menilai vaksin Nusantara belum memenuhi sejumlah syarat, yakni syarat cara uji klinik yang baik, pembuktian konsep penelitian, praktek laboratorium yang baik, hingga cara pembuatan obat yang baik. Ini adalah penilaian yang sangat serius. Ini pernyataannya. Vaksin itu adalah suatu produk yang tentunya scientific base, ya, harus memenuhi standar-standar yang ada good laboratory practice, ada good manufacturing practice, ya, cara pembuatan vaksin yang baik. Ini kita akan mendukung pada pengembangan vaksin dalam negeri. Tapi ada persyaratan sebetulnya harus dipenuhi untuk suatu vaksin bisa diterima sebagai vaksin yang memenuhi vaksin dalam masa pandemi. Vaksin itu harus important ya, V itu important I-nya, bahwa vaksin ini harus mudah digunakan, ya, karena kan harus nanti kalau dalam masa pandemi harus digunakan secara massal untuk mencapai herd immunity. Jadi dia harus mudah digunakan, mudah dikembangkan, cepat meningkatkan antibody, ya, pembentukan antibodinya cepat, ya, dan juga applicable. Jadi harus juga mudah digunakan tadi, ya, karena ini akan melakukan vaksinasi massal. Jadi tahapan pengembangan awal itu adalah tahapan yang sangat kritikal. Tahap tersebutlah apa yang disebut dengan proof of concept, ya. Untuk proof of concept, untuk juga aspek keamanan, ya, melindungi manusia. Sebelum itu memang harus di hewan dulu itu aspek keamanan dan juga tadi aspek imunogenisitasnya, yang potensinya yang sudah harus dibuktikan pada saat preklinik. Sehingga nanti akhirnya objektifnya adalah ada istilahnya target product profile, ya. Target product profile itu harus sudah ada belum bisa masuk ke uji klinik. Badan POM tidak akan pernah pilih, ya, tidak pernah pilih kasih. Badan POM akan mendukung apapun bentuk research, ya. Apabila sudah siap masuk ke uji klinik itu akan didampingi. Terkait dengan vaksin Denditrik, ya, sebetulnya dalam protokol PPUK-nya adalah vaksin Denditrik, ya, tapi kemudian disebut sebagai vaksin Nusantara, itu lain lagi. Saya kira pendampingan sudah dilakukan sangat intensif, ya. Dimulai dari sebelum uji klinik, PPOK-nya sudah dikeluarkan, ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi. Kemudian juga kita melakukan inspeksi, dan pengabaian itu sangat banyak sekali aspeknya.
di dalam pelaksanaan uji klinik fase 1 dari vaksin Dendritic ya. Dan itu sudah disampaikan pada tim peneliti, tentunya untuk komitmen adanya correction action, preventive action yang sudah harusnya diberikan dari awal tapi selalu diabaikan. Berbagai aspek yang dikatakan tadi, good clinical trial, GMP-nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi, bahkan proof of concept-nya juga belum. Jadi dan hasil uji kliniknya tersebut juga dikaitkan dengan keamanan, efektivitas dikaitkan dengan kemampuan potensi imunogenisitasnya meningkatkan antibodi juga belum meyakinkan, sehingga memang belum bisa melangkah ya. Tapi silakan ya, kami tidak menghentikan, silakan diperbaiki proof of concept, kemudian data-data yang dibutuhkan untuk pembuktian kesahihan validitas dari tahap 1 clinical trial, barulah kalau itu semua ini baru kita putuskan apakah mungkin untuk melangkah ke fase selanjutnya. Apapun konsekuensinya, itu adalah tugasnya Badan POM untuk mencari tahu, mengeksplor, dan kemudian menginformasikan tentunya pada masyarakat dikaitkan dengan kondisi dari suatu uji klinik yang berlangsung. Ya. Itulah kenapa salah satu alasannya adalah demikian, makanya kami hentikan. Bapak-bapak sekalian, saya ke Bung Melki dulu. Sebagai orang yang kemarin sudah diambil darahnya ke RSPAD, kedatangan para anggota Komisi DPR sudah juga disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris yang mengatakan itu tidak merupakan representasi dari Komisi 9 DPR, itu adalah pribadi. Jadi kita akan disclaimer, anggota DPR yang diambil darahnya untuk menjadi sampel atau relawan vaksin Nusantara tidak merepresentasikan anggota DPR atau Komisi 9. Tapi Bung Melki, apa yang ingin Anda tunjukkan dengan beramai-ramai datang ke RSPAD? Apa Anda ingin mengintervensi BP POM, menekan BP POM supaya segera berikan izin pada vaksin Nusantara? Ya, proses ini sebenarnya panjang Pak Rosia. Karena setahu kami, vaksin ini itu muncul karena keinginan Presiden Jokowi agar vaksinasi dan vaksin yang diberikan itu sedapat mungkin menjangkau sebanyak mungkin anak bangsa. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat normatif dikatakan oleh Presiden. Meskipun sebentar, karena ini akan menjadi salah dipotongnya, karena Presiden juga mengatakan semua vaksin itu harus sesuai dengan uji klinis, ada prosedurnya. Jadi jangan langsung. Ini saya mau jelaskan karena prosesnya ini kan saya ikut dari awal, jadi saya tahu ceritanya. Jadi gini, Presiden tapi saya juga ingin Bung Melki, jangan mengambil potongan kalimat Presiden sesuai dengan apa atau keinginan Bung Melki ya, karena Presiden Jokowi juga mengatakan semua vaksin harus melalui prosedur dan uji klinis. Sebentar. Jadi gini, jadi waktu pada saat awal vaksin yang akan masuk ke negeri ini itu kan dia tidak boleh untuk komorbid, usianya di bawah 18 tahun nggak boleh, ya, atau di atas 59 nggak boleh. Lalu kemudian ada dorongan agar sedapat mungkin coba kita mencari vaksin yang kira-kira bisa juga untuk menjangkau banyak kalangan, baik itu anak-anak, orang tua, komorbid, dan sebagainya. Kemudian muncullah yang namanya platform sel dendritik ini, yang kemudian menjadi vaksin Nusantara. Jadi itu harus kita saran di situ dulu. Saya bukan bicara soal menyangkut metodenya ya, jadi itu dulu. Jadi keinginan Presiden yang mulia ini saya kira perlu kita apresiasi, dan kemudian biarkanlah para peneliti siapa saja merespon keinginan baik Presiden agar seluruh anak bangsa kita bisa kita jaga keselamatannya. Ini pertama. Yang kedua, kata itu penting sih, menjaga keselamatan anak bangsa. Tapi pertanyaannya, pertanyaannya kan BP POM juga mengatakan jangan dulu dilengkapi dulu uji klinis pertama, Bung. Tetapi mengapa anggota Anda misalnya begitu yang dikenal, tentu saja Anda tidak bisa dipisahkan dari peran Anda sebagai anggota DPR Komisi 9 lagi, seolah ingin mengatakan nggak perlu didengerin BPOM. Kami sukarela menjalankan fase kedua meskipun BPOM belum mengizinkan. Nah, jadi sekarang saya potong nih karena Mbak Rosi biar saya juga mempercepat. Jadi pada saat kami ke Karya di Semarang, waktu kami melihat bagaimana proses penelitian dilakukan oleh Rumah Sakit Karya di Semarang, di situ para penelitinya, Dr. Yeti, Pak Muklis sudah hadir tapi per telepon ya, hadir Badan POM di situ.
ada Balitbangkes, ada para peneliti, termasuk peneliti dari Amerikanya juga hadir. Kami minta mereka menggambarkan waktu di Rumah Sakit di Semarang bagaimana proses penelitian maupun hasilnya. Ya. Di situ digambarkan, didengar, hasil-hasilnya juga kemudian kami cermati. Dan pada saat waktu kami di sana di Rumah Sakit Karyadi itu, nampak jelas bahwa penelitian ini antara Badan POM dan peneliti memang kelihatannya tidak punya pola komunikasi yang bagus. Oke, antara BPOM dan Katanya waktu itu peneliti vaksin Nusantara ini nggak punya komunikasi yang bagus. Itu dulu ya esensinya ya. Ya, pada saat itu kemudian kami meminta misalnya Badan POM mengatakan bahwa datanya belum diberikan. Kami minta di saat itu juga diberikan data itu kepada Badan POM. Yang hadir pada saat itu, saya lupa kalau nggak salah Ibu Aisyah ya. Ya, didapat poinnya. Tapi kenapa Anda malah berpihak pada vaksin Nusantara, bukan menjadi penengah yang adil? Ketika ada dua pihak sepertinya nge-freeze, gak ada gangguan komunikasi. Saya ke Prof. Zubairi dulu. Prof, apakah ini sesuatu yang sehat? BPOM mengatakan jangan dulu uji klinis, tapi kemudian ramai-ramai ini adalah sebuah humas yang luar biasa untuk vaksin Nusantara. Gak tanggung-tanggung. Ada Pak Abu Rizal Bakri, mantan Mensekap, lalu anggota DPR. Ini endorser paling berharga untuk vaksin Nusantara. Sesuatu yang baik sesungguhnya, tetapi apakah ini sehat ditonton oleh masyarakat ketika BPOM mengatakan ini belum layak bahkan untuk uji klinis 2? Iya, tentu ini mendukung banget semua penelitian, dan kalau vaksinnya terbukti bermanfaat untuk masyarakat tentu akan dipakai, tapi buktikan dulu. Nah, buktinya ini memang harus melampaui 3 fase uji klinik, 1, 2, dan 3. Nah, ini sekarang sebetulnya masih jauh banget jalan yang harus dijalani. Kalau kita melihat dari website dari FDA Amerika mengenai cell dendritic ini, mereka tertulis di sana akan uji klinik 1, 2 kombinasi itu baru bulan Juni tahun ini, dan baru akan selesai uji klinik kombinasi 1, 2 itu bulan Juni tahun depan. Jadi, Prof, memang program masih panjang. Masih jauh sekali. Prof, tapi gini, maaf. Kalau kita di sini berbeda pendapat, ya saya kira saya dulu pernah tahu ada namanya grup dynamic. Nah, itu tentu harus ada yang menengahi, memediasi. Masalahnya di mana kelihatannya perlu di moderasi agar bagaimana bisa diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan bagaimana caranya. Saya yakin juga BPOM tidak akan ingin menghentikan proyek penelitian ini. Prof. Zubairi, pertanyaan yang sangat singkat untuk Anda. ID ini kan selalu bersengketa dengan Dr. Terawan, mulai dari cuci otak atau DSA. Jadi orang akan melihat pantas aja ID pasti tidak akan membela vaksin Nusantara karena selalu punya sejarah permusuhan dengan Dr. Terawan. Dijawabnya nanti, saya kembali sesaat lagi. Ya, oke.